Bapak Ibu Saudara, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Kita
juga Tuhan, Kau berkati Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mau serahkan ibadah raya Tuhan pada saat ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau saat ini menyertai kami. Engkau saat ini hadir di tengah-tengah kami saat ini dan hari di setiap hati kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Mulai song leader, singer, pemain musik, operator LCD Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau urapi, Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kita yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Baik yang di rumah, kita mau semangat memuji nama Tuhan. Bahwasanya hanya Yesus Tuhan, jalan kebenaran dan hidup bagi setiap kita. Amin. Saudara-saudara, masih semangat terus. Mari kita sorak-sorakan nama Tuhan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran bagi kita. Haleluya. Mari kita sorak-sorakan nama Tuhan.
segala perkara dulu sekarang
besarnya kasih-Mu, lakukan kekuatanku, sukacitaku. Kita tinggikan nama Tuhan lagi. Mari saudara-saudara. Sejauh Yesus.
kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan sumber kekuatan. Engkau yang memiliki kuasa yang besar di bumi dan di sorga ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama saat ini bersekutu dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Menyatukan hati bersama-sama ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, pujian kami ya Tuhan menjadi dupa yang harum dalam hadirat-Mu ya Yesus. Kami boleh merasakan damai sejahtera saat ini. Sukacita yang dari surga yang turun di tempat ini ya Tuhan Yesus. Boleh kami rasakan saat ini ya Tuhan. Menyertai kami saat ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan memberikan pengurapan bagi hamba-Mu, menyertai hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap jemaat Tuhan saat ini menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus segala sesuatu yang tidak berkenan, semua yang sia-sia kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Berperkaralah Tuhan Yesus, ambil alih semuanya. Setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mau mendengarkan firman Tuhan. Antusias, sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, salam. Tuhan Yesus baik. Sesuatu yang ditaruhkan Tuhan, sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan, itu harus kita bisa lakukan dengan baik. Sebaik-baiknya, diusahakan, berusaha sebaik-baiknya untuk melakukan firman itu. Saudara, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mempraktikkan kasih dalam kebenaran. Mempraktikkan kasih dalam kebenaran. Kita banyak hal saat ini mungkin sebagai orang yang percaya tahu tentang kasih yang besar itu seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Teladan Yesus untuk memberikan kasih kepada seluruh umat manusia, inilah yang harus kita lihat. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya. Kebenaran firman Tuhan sempurna kalau kasih itu dinyatakan dalam setiap hidup saya dan saudara. Semua yang kita terima dari kebenaran firman Tuhan, ujungnya adalah membuat atau mencetak kita hidup di dalam kasih itu. Hidup di dalam kasih yang benar seperti apa? Dan mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Mempraktikkan kasih dalam kebenaran. Mempraktikkan kasih dalam kebenaran. Ada kasih yang tidak dalam kebenaran. Kasih yang tidak dalam kebenaran itu karena didorong dari keinginan diri sendiri untuk melakukannya. Supaya dirinya dipandang baik untuk melakukan kasih itu. Kasih yang kita lakukan dalam kebenaran itu tidak menuntut balas, supaya kita tidak kelihatan baik menurut manusia, menurut diri saudara sendiri. Tapi benar apa yang kita lakukan ini mempraktekkan kasih yang tidak menuntut balas, mempraktekkan kasih yang benar-benar spontanitas kita lakukan karena memang aliran kasih yang dari Tuhan itu sudah melekat di dalam diri saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya. Sudah sepatutnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kasih itu melekat. Kasih itu menyatu dengan saya dan saudara. Amin. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Sudah ketemu, katakan amin. Kita baca bergantian, haleluya. Anak-anakku,
marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Haleluya. Pekerjaan iblis itu selalu mengintimidasi, selalu menuduh apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Supaya kita tidak bisa bergerak untuk melakukan firman Tuhan. Itu pekerjaan iblis. Sudah dari bawaannya kalau iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mungkin tidak secara daging saudara dibunuh oleh iblis. Tapi apa yang dilakukan iblis itu mengintimidasi, menuduh tadi. Sehingga Bapak Ibu Saudara, saya untuk mempraktikkan kasih yang sudah tertanam, untuk mempraktikkan firman yang sudah kita terima, seolah-olah tidak ada keyakinan kita untuk bisa melakukan ini benar atau tidak. Padahal sudah tahu apa yang kita tangkap dari kebenaran firman Tuhan, yang namanya kebenaran dari firman Tuhan itu adalah kebenaran. Tapi bisa tidak benar karena intimidasi, karena si penuduh itu terus merongrong pikiran dan hati saudara. Sehingga ketika mau melakukannya, mau mempraktekannya, ada ketidakyakinan ini benar atau tidak. Padahal sudah nyata bahwa apa yang harus kita lakukan sekarang, apa yang kita terima saat ini untuk kita lakukan adalah kebenaran. Tapi bisa kita tidak yakin karena si penuduh itu terus mengintimidasi hati kita dan pikiran kita untuk tidak bisa melakukan itu. Apa yang kita terima dari suatu kebenaran itu menjadi tidak yakin apa yang kita lakukan ini benar atau tidak. Padahal kita tahu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menangkap sesuatu yang benar itu. Yakin, haleluya, amin. Tapi giliran mau bertindak, saudara, giliran mau melangkah, ada suatu kegentaran. Ketika saudara mulai gentar di situ, peran iblis, si penuduh itu, bergejolak dalam hati saudara. Dan akhirnya, ya sudahlah, sesuatu yuk kebenaran yang saudara terima, saudara nggak bisa lakukan. Saudara mulai nggak yakin. Inilah peperangan yang sebenarnya ketika saudara mungkin tidak bersama-sama, ketika saudara nggak bersekutu, ketika saudara nggak menyatu. Makanya di dalam ibadah itu, bersekutu itu dilatih untuk menyatu dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Menyatu dengan Tuhan. Supaya ketika saudara keluar melangkah sendirian, saudara tetap terus menyatu dengan Tuhan. Saudara tetap melangkah bersatu dengan Tuhan. Ada keyakinan di ibadah bersekutu dengan Tuhan, terus bersekutu terus berhubungan terus dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Kalau orang yang namanya berjalan sama Tuhan, coba. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, bukan setiap minggu, bukan setiap bulan sekali, malah setiap bulan, malah 1 tahun sekali. Natal tok bersama Yesus. Setiap hari jalan serta Yesus. Kalau jalan serta Yesus setiap hari, Yesus itu memang sudah bersama-sama saudara. Masalahnya ketika saudara mau bergerak, mau berjalan, ngajak Yesus enggak? Iya memang menyatu, tapi kalau enggak menyertakan terus. Seringkali saudara lupa kalau Yesus itu bersama-sama saudara. Waktu di jalan, ada orang nyelewati saudara, nggak punya mata ya? Matamu ditaruh di mana? Padahal benar-benar mata nanti di sini. Masa mata bisa dipindah di sini?
hati-hati. Kalau menyertakan Tuhan setiap hari, saudara nggak ada peluang untuk melakukan tindakan yang tidak benar. Ketika saudara berjalan terus diseleotin orang, ya kan? Mungkin diserempet orang, saudaranya, puji Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bagaimana kalau saudara mungkin ada anak muda, ibu-ibu, mak-mak, berangkat kerja keburu-buru, ya, ada anak, tak tunggak nih nang tabrak andeng ngarep gitu. Atau seperti apa yang saudara pikirkan di situ? Padahal jalan serta Yesus setiap hari, hati-hati saudara. Kalau sudah seperti itu, apa yang saudara lakukan? Respon keluar perkataannya yang baik itu seperti apa? Terima kasih Tuhan. Apa gimana saudara? Muga-muga kok enek sing cerempet ben aku dilatih gitu. Mau seperti itu? Kan enggak. Respon kita harus otomatis secara langsung, spontan apa yang kita perkatakan yang keluar itu kalau berjalan bersama Yesus, enggak ada sesuatu yang negatif yang keluar itu. Enggak ada sesuatu yang kotor yang keluar dari mulut kita. Yang mengerti katakan amin. Ya, yang belum mengerti enggak apa-apa. Tapi saudara dituntut mengerti. Bukan berarti saya mengiyakan yang tidak mengerti. Saudara tahu tentang kebenaran firman Tuhan ini. Jadi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap langkah kita kalau kita menyertakan Tuhan, sudah kita siap memposisikan kita sebagai orang yang benar. Haleluya. Karena memang posisi saudara sudah ditetapkan menjadi orang benar. Orang benar katakan amin. Haleluya. Ditetapkan menjadi orang yang benar. Makanya kebenaran firman Tuhan bukan jadilah garam dunia, enggak. Kamulah sudah ditunjuk. Kamulah. Bukan sudah jadilah, mau jadi enggak. Kamulah garam. Berarti memang sudah ditunjuk, sudah harus menyatakan fungsi kita sebagai garam. Itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Amin. Sudah ditentukan seperti itu. Kamulah, ya, identitas saudara adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang dalam kebenaran. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Selanjutnya di sini dikatakan, saya ulangi lagi, anak-anakku, ayat 18 dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bukan hanya dengan lidah saja, tapi memang dari dasar hati yang paling dalam keluar dengan tulus. Kita melakukan kasih itu. Tidak ada motivasi, tidak ada pengharapan apapun. Karena kita sedang mempraktekannya sungguh-sungguh dalam kebenaran itu. Tidak ada motivasi supaya dipandang orang itu saudara baik. Haleluya. Yakobus pasal yang ke-1. Bukan 1 Yakobus ya. Yakobus itu 1 aja. Yakobus pasal yang ke-1. Ayat yang ke-22. Yang sudah ketemu katakan amin. Ayo. Saudara simak di sini, kita belajar bersama-sama. Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-22 di sini dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Apa? Pendengar saja. Saudara mendengar saat ini? Halo, saudara mendengar? Yang mendengar katakan amin. Yes. Saudara, sebab jika seorang, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu. Saudara tahu loh itu di sini. Sebab kalau tidak kamu menipu dirimu sendiri. Dan di situ dikatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, bla 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 bla. Di
Di sini dikatakan, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Yang datang di tempat ini tadi, atau mungkin yang di rumah habis mandi tadi, sudah di depan cermin atau belum? Hah? Sudah di depan cermin, yakin? Di muka saudara, bahasanya apa nih? Memang di muka kan? Harus diperlembut. Firman Tuhan di sini dikatakan di muka, mengamat-amati mukanya, ya kan? Bukan mengamat-amati wajahnya, ya kan? Ini tanda seru, ini keras ini peringatannya. Haleluya, amin. Mengamat-amati mukanya di depan cermin. Muka, bahasa Jawa itu gak enak. Apa saudara? Rai. Ngomong rai ya bingung. Itu memang bahasa kok. Tapi ini peringatan keras juga. Haleluya. Di sini dikatakan mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saya yakin saudara tadi sadar atau tidak sadar, saudara, ketika ada cermin, saudara. Ketika ada cermin, meskipun saudara nggak sedang bercermin, lagi berjalan, saudara, ada cermin, mesti saudara, ya kan? Jalan ini kemajuan apa kemunduran gitu, saudara. Gimana bentuknya saudara berjalan ketika saudara tiba-tiba di depan cermin itu, ya kan? Kalau ada sesuatu yang salah, mungkin jalannya gak penak. Mungkin saudara sedang membenarkan pas di depan cermin, saudara. Secara tidak sengaja, saudara. Betul nggak kira-kira? Ada yang salah dari jalannya saudara? Ada, gimana ya? Jalannya mungkin langkahnya gantian atau jalannya tetap. Itu kan nggak mungkin. Jalannya kan gantian. Oh ya, mungkin mungkin seperti apa? Mungkin saudara ada baju yang ada yang kotor atau gimana, ada nggak benar. Kalau saudara lagi berjalan di depan cermin, secara otomatis, spontan saudara akan membenahi. Mungkin ada rambutnya yang nggak benar, saudara. Halo? Tapi tidak seperti di ayat firman tadi, segera melupakan. Tadi gimana ya? Tadi ada noda di wajah saudara, di muka saudara, ya kan? Di sini firman, di muka saudara ada noda. Sudah tahu di depan cermin, tapi saudara diam saja. Atau saudara lupa, mungkin susah nodanya ini. Udah dihilangin aja. Tapi nggak sadar ketika saudara beralih di tempat lain nggak ada cerminnya. Muka saudara tadi ada nodanya atau enggak? Saudara nggak tahu. Nah, ini di sini gambaran firman Tuhan. Saudara sedang mengamat-amati di depan cermin, tapi segera ketika meninggalkan cermin itu lupa dengan keberadaan saudara. Yang seharusnya noda itu saudara bersihkan, adalah biarin aja lah. Kesannya enggak gini kok. Tidak seperti itu. Harus dibenarkan hidup saudara. Kalau masuk firman Tuhan itu, kalau di dalam diri saudara ada sesuatu yang enggak benar, segera dibenarkan. Haleluya. Segera dibenerin. Haleluya. Amin. Ya, yang selanjutnya di sini tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, hukum yang membebaskan orang, seperti saat ini kita mempraktekkan kasih itu, haleluya. Yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, jadi bukan apa? Mendengar, sama-sama katakan, untuk melupakannya. Bukan hanya untuk mendengar, untuk melupakannya, haleluya. Tetapi sungguh-sungguh, katakan, melakukannya, haleluya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Dan selanjutnya, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, saudara saat ini duduk,
menganggap saudara sudah beribadah di hari Minggu, padahal ibadah itu setiap hari, setiap waktu, haleluya. Dan saat ini kita bersama-sama itu ketetapan bersama Tuhan, bersekutu, menyatu, sehati, sepikir, sepakat, haleluya. Amin. Yes, selanjutnya ibadah yang murni. Ya. Ia menipu, di mana dia? Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Menjaga dirinya supaya tidak dicemarkan dunia dengan sikap yang benar, haleluya. Ibadah yang sejati, yang murni, saudara. Mengunjungi yatim piatu, haleluya. Ini bukan harafiah saja. Orang-orang yang membutuhkan di sini gambarnya. Janda, ini gambarannya orang-orang yang bergantung, orang-orang yang membutuhkan. Haleluya. Jadi bukan secara harafiah langsung mengunjungi yatim piatu. Ya memang kita punya mungkin rencana planning untuk mengunjungi anak yatim secara langsung gitu. Yang kita tetapkan bersama-sama dalam satu waktu. Tapi bukan ini yang dimaksud. Bukankah di anggota gereja kita ada yatim piatu? Ada nggak kira-kira? Ada kan? Saya juga anak yatim loh, saudara. Halo. Di sini gambarannya orang yang benar-benar membutuhkan. Haleluya. Ini yang perlu diperhatikan. Kembali lagi dalam 1 Yohanes tadi pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, 16 atau 17 di situ. Tolong salah seorang membacakan. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ya. Ayat 16 ya. Ya. Demikian. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, ya kan? Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kalau kita mengikuti teladan Yesus, ini standar yang harus kita lakukan. Ulang lagi, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Oh, tidak bisa. Seperti itu. Saya teringat beberapa waktu yang lalu, sekian tahun yang lalu, ketika anak saya masih SMP yang Rafael, saudara. Saya memberikan teladan, memberikan contoh, ya kan? Kalau ada sesuatu dimanapun berada, kita harus siap pasang badan untuk menolong seseorang itu sepenuh hati. Ya saya mencontohkan itu apa yang saya di depan anak saya juga. Dan ketika di sekolahnya, ternyata di situ ada adik kelasnya yang jatuh, saudara. Ya mungkin yang namanya anak-anak jatuh dan ada luka di dekat matanya ini, saudara. Dan berdarah-darah. Dan di situ anak saya nggak lihat secara langsung, dia lagi ada di dalam gitu, mengerjakan sesuatu sama teman-temannya. Ya dia teriak-teriak, ada anak cewek-cewek kan gitu, ada darah, kayak gitu kan. Malah tiga teriak-teriakan, oh dulu, nggak ada yang berani nolong, saudara. Cuma, gitu aja, saudara. Bahkan katanya gurunya sendiri pun, loh, tak saudara. Tapi
apa yang pada waktu itu diterima oleh anak saya, apa yang saya lakukan, dia langsung lihat kejadian apa di luar itu. Ketika ada orang rame-rame di situ, dia langsung mengangkat anak itu, membopong itu. Dan dia tidak mengharapkan sesuatu dari anak itu, enggak mengharapkan sesuatu dari yang lain. Yang dia tahu bagaimana anak ini segera tertolong dengan darah yang sedemikian rupa. Dan akhirnya dibopong di tempat di UKS, saudara. Nah, mulai dirawat di situ. Nah sudah habis itu, saudara. Maksudnya yang lain mungkin hanya melihat saja atau mungkin takut. Kalau kita mempunyai spirit yang sama dalam kebenaran, mungkin perawat-perawat itu, saudara, kalau mungkin melihat darah aja, saudara, atau mungkin melihat darah, kalau ada pasien yang kecelakaan atau apa, kok piye kuwi carane nutule karo kapas satu. Itu, saudara, kayak nyumet mercon itu, saudara. Kalau kita memiliki kasih yang benar, ya cowokal cek-cek yang diresiki gitu, saudara. Berarti ada tindakan yang benar diterima dari Yesus Kristus untuk melakukan kasih itu, mempraktekkan dengan sepenuh hati. Haleluya. Sepenuh hati. Dan di sini dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Well, berarti delok ngono entek lagi. Hartaku. Enggak ada rumusnya. Sebagai orang yang percaya, kalau kita semakin memberi, semakin berkekurangan. Justru semakin menutup diri, ngirit-ngirit, saudara, pelit, saudara, nggak akan menerima berkat. Amin. Haleluya. Sing gak amin berarti lo ngerti. Nggak usah ngirit-ngirit kalau memang itu spontan. Saudara harus mempraktekkan bagaimana memberi dari kekurangan saudara. Wah, pas ini saya songge mangan gak enak loh Pak Egin. Saudara jangan pernah khawatir dengan hal itu. Tuhan tidak akan pernah berhutang pada orang yang suka memberi. Gak amin yo rapopo, berarti orang ngerti. Halo? Praktekkan itu, buktikan itu. Dan ketika memberi jangan saudara berharap sesuatu yang lain. Udah, kalau saudara melatih terus rajin memberi, saudara, itu spontan saja, nggak usah dipaksa-paksain, nggak usah dikongkon-kongkon, saudara, nggak usah disuruh-suruh, saudara. Ini tadi loh, saudara. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, maka bagaimana? Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Gak bisa mungkin terjadi. Teman saya kemarin teman saya ini berjemaat di satu gereja tertentu dan punya teman gitu loh. Dia menyaksikan seorang yang di gereja itu banyak berbagai macam, ada jemaatnya yang bekerja berbagai macam, saudara. Tapi di situ ada orang tua yang pekerjaannya sebagai tukang pijet. Tapi kalau giliran memberi, kalau di gereja ada pekerjaan Tuhan yang memang membutuhkan dana, saudara, orang ini paling duluan, saudara. Bahkan yang punya mobil ini duduk orang mesti wong punya yang beli ini sugih, saudara. Haleluya. Amin, yang punya mobil. Ini saya bukan menyinggung yang punya mobil, saudara. Bukan ukurannya kaya itu punya mobil, saudara. Punya mobil lek kreditan ya padha ae, saudara. Sik kreditan. Enggak punya mobil tapi lek gak punya kreditan kan enggak? Itu yang namanya kaya. Amin.
Haleluya. Ngomong-ngomong mobilmu akeh, bisa gonta-ganti. Coba saudara naik online itu. Mobilnya bisa gonta-ganti. Sesuk Avanza, sesuk Xenia, sesuk Nekalia, saudara. Ganti-ganti. Cuma kalau mobilnya Kalia ganti, golek sing penak nih. Oh, Brio, oh apa nih? Saudara bisa gonta-ganti. Tapi kalau saudara sedang cancel, saudara sedang merugikan orang lain. Nah, saya nggak ke situ. Intinya gini, orang yang punya mobil di sederhana ini, ketika di situ di gereja membutuhkan pelayanan yang benar-benar mengeluarkan dana, orang ini paling duluan. Dia untuk melakukan segala sesuatu ini paling duluan. Mungkin saudara melihat, oh pangga perang tahun, oh pangga jadi teman saya soalnya nyaksinya kan itu. Lah ini suka memberi loh Pak, tapi oh pangga jadi tukang pijet, saudara. Itu bukan suatu ukuran, saudara. Makanya saya sampaikan, kapasitasnya bukan itu ukurannya. Bahwa orang itu punya, tapi hati yang memberi itu, saudara. Ada kekayaan yang tidak itu. Dia sudah punya deposit yang besar dalam kerajaan surga. Haleluya. Sebetulnya enggak enak, saudara. Kalau kemarin ada membutuhkan dana diumumkan itu, saudara, juga rasanya juga enak. Padahal kita sedang mempraktekkan ini, belajar memberi ini, gitu. Yang membutuhkan itu. Waktu kita dipercaya dia memberikan sembako, saudara, itu aja, aduh rasanya gimana? Kepada jemaat, terus waktu datang, rumahnya tutupan, ya kan? Diparani nih, rumahnya tutupan nih, iki terus dikene sopo nih? Gak bisa karena ini tanggung jawabnya harus diberikan pada orang itu. Gak bisa dialihkan. Ya kita harus menjadi pelaku yang benar-benar menjadi orang yang dipercaya. Amin. Kalau berkahnya untuk orang itu, ya jangan diberikan kepada yang lain. Kalau memang sudah, ada penggantinya, ya sudah diberikan yang lain. Tapi kalau sudah ada penggantinya, digantikan langsung. Atau kita sudah punya serepnya, memang punya ada penggantinya. Kalau hari itu ada yang membutuhkan, sampaikan, berikan. Haleluya. Itu prinsip memberi, gak usah dipikir-pikir, saudara. Untuk memberi itu gak usah dipikir-pikir. Beri itu seperti mengampuni, harus dilupakan segala kesalahan. Nah, ini bukan tentang kesalahan, tapi kalau memberi itu ya udah, memberi aja, tidak ada motivasi yang lain. Amin. Haleluya. Wah, aku harus memberi utangku saya, jangan nunggu utangmu lunas, gak akan bisa mempraktekkan memberi. Saudara mungkin akan diperhadapkan oleh Tuhan, bagaimana saudara harus mempraktekkan untuk memberi itu, saudara. Di situasi waktu yang sulit, firman itu menuntut saudara untuk bisa bergerak, untuk bisa mempraktekannya. Haleluya. Suatu yang sangat di pikiran saudara itu susah untuk dilakukannya, tapi firman Tuhan itu terus melatih saudara untuk saudara bisa melakukannya. Amin. Haleluya. Sampai saudara benar-benar bisa melakukannya. Itu mempraktekannya. Coba bayangkan saudara memberikan nyawanya loh. Susah itu memberikan nyawanya ini, saudara. Untuk orang lain. Coba. Siapa orang itu yang saudara patut menerima pertolongan saudara? Orang kenal tiba-tiba langsung memberikan nyawanya. Bisa nggak itu, saudara? Ini yang diberikan Tuhan. Nah kalau kita belum bisa, ya kita harus melatih mulai dari sekarang. Haleluya. Ini tenaga medis, perawat-perawat. Ya bukan karena itu profesional kerjanya. Aku ngelayani ngene iki yo, nolong ya saya di rumah sakit tak, saya enggak di rumah sakit juga tak tolong. Enggak bisa seperti itu. Kalau yang namanya punya hati menolong, saudara, ya menolong ketika ada sesuatu yang perlu bantuan, pertolongan, seorang perawat harus turun, tenaga medis harus turun. Haleluya. Apa yang perlu ditunjukkan di situ?
dipraktekkan di situ dalam kebenaran firman Tuhan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Itu loh saudara. Kalau mempraktekkan kebenaran, mempraktekkan kasih dalam kebenaran itu, ya itu tadi, sudah saya ungkapkan di depan, tidak ada motivasi apapun, semuanya tulus dari dasar hati, karena saudara mengerti, kalau kita terus berserta Tuhan, menyatu dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, itu yang ada di dalam pikiran dan hati saudara. Ada sesuatu yang gak benar, saudara harus membenarkan, diluruskan. Itu mempraktekkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Ayat 14, saya ulangi lagi. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Hidup di dalam kasih. Saudara harus bisa membuktikan, saudara harus mempraktekkan. Saudara harus mempertanggungjawabkan apa yang saudara terima hari ini. Apa yang saudara terima, katakan, apa yang saya terima hari ini akan saya pertanggungjawabkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Ulangi lagi. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, ku cinta Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, Yesus, nama Yesus, pujilah, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama. Yesus, nama Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh kasih-Nya, oh kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Datang kepada Tuhan. Biarlah kasih itu terus melekat dalam hidupmu. Kasih itu terus mengalir dalam hidupmu.
Biarkan kasih itu sebagai gaya hidup saudara. Di mana saudara memposisikan diri dalam kondisi situasi apapun. Kasih dan firman-Nya itu menyatu dan melekat di dalam hidup saudara. Haleluya. Ku menyembah-Mu Yesus Tuhan. Firman-Mu kebenaran yang memerdekakan, yang memberikan kekuatan. Glory, haleluya. Hiralaba sini waralaba laba 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 sikala laba 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 ya se. Hiralaba laba 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 ya se. Haleluya Yesus Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya. Biara lama-lama ya se. Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Bersyukurlah sebab Tuhan baik. Bersyukur bahwasanya kasih setiamu dan bahwasanya untuk selamanya dan bahwasanya haleluya, selamanya Tuhan baik. Ungkapkan dengan dari hatimu bersyukur. Mari kita bangkit berdiri, haleluya. Sebab Tuhan baik. Bersyukur, haleluya. Memang benar Kau baik Tuhan. Haleluya. Semuanya kasih setia Tuhan, bahwasanya Engkau sungguh baik Tuhan. Selamanya Tuhan baik. Engkau sungguh baik. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sudah menyelesaikan semua ini ya Tuhan. Rangkaian ibadah saat ini ya Tuhan. Terus Kau berperkara dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kami mau menyatu di dalam doa kami ya Tuhan. Berseru di dalam doa kami ya Tuhan Yesus.
Kuasa kebenaran itulah yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami untuk kami melakukan kasih itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dengan kasih-Mu yang besar, inilah kami lakukan ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang memerlukan. Biarlah Tuhan mencukupkan. Kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa kami ya Tuhan, untuk para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu, presiden dan wakil presiden beserta jajarannya ya Tuhan. Bila Tuhan roh hikmat menyertai para pemimpin-pemimpin kami ini ya Tuhan, untuk menyelesaikan permasalahan bagi bangsa ini ya Tuhan. Biarlah negeri kami ya Tuhan terus dalam komitmennya ya Tuhan, menjadi negara kesatuan ya Tuhan Yesus, yang utuh, tidak terpecah-pecah ya Tuhan, tidak terpengaruh oleh dunia luar ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kebenaran-Mu ditegakkan di negeri kami ini ya Tuhan. Tuhan memberkati pemerintah, dari gubernur, bupati, wali kota, camat, RW, RT di seluruh Indonesia. Mereka sehati sepikir ya Tuhan Yesus, tunduk pada otoritas kepemimpinan. Tuhan memberkati para wakil rakyat ya Tuhan, tingkat 1 dan 2 ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan Yesus mereka menyatu dengan pemerintah, mewujudkan bagaimana seluruh rakyat Indonesia ini diberkati oleh Tuhan melalui para pemimpin-pemimpin kami ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Pandemik ini ya Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, untuk para medis yang digugus tugas penanganan ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Tuhan memberikan kekuatan untuk menangani masa-masa ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. TNI Polri ya Tuhan Yesus, dalam satuan gugus tugas juga, Tuhan memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Kesehatan, kekuatan yang terus menyertai mereka ya Tuhan, mengayomi masyarakat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, mereka boleh melayani dengan hati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, Tuhan memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Mereka yang tidak ada di tempat ini, dimanapun mereka berada untuk bersukiar, Tuhan terus kami mengucap syukur. Tuhan pemulihan terus terjadi. Tuhan memberkati Pak Darmianto, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Kesehatan pemulihan yang sempurna di dalam nama Yesus. Ibu Sri Manap ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Organ tubuhnya ya Tuhan, Tuhan sempurnakan. Ginjalnya Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus. Hamba-Mu ya Tuhan Yesus, ibu kami ya Tuhan, kami berdoa bersama-sama. Seluruh organ tubuhnya, ginjal, pankreas, jantung, paru-parunya ya Tuhan Yesus, Tuhan sehatkan sempurna di dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi. Dan intinya kami berharap kepada Tuhan, karena Engkau yang memiliki kuasa yang besar. Jemaat Tuhan yang memiliki permasalahan kehidupan, Tuhan memberkati. Tuhan membukakan pintu-pintu untuk menyelesaikan masalahnya. Tuhan, kami berdoa, kasih-Mu yang besar melimpah atas hidup kami semuanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Diberkati semua yang berkomitmen saat ini, berkeputusan mengambil bagian untuk melakukan firman Tuhan. Kekuatan dari Maha Tinggi menyertai setiap kami semuanya, baik yang ada di tempat ini, dimanapun di rumah-rumah mereka yang saat ini melihat dan mendengarkan firman-Mu. Ada kekuatan yang baru yang membuka hati dan pikiran setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sebentar juga akan mau melakukan baptisan ya Tuhan Yesus untuk saudara Yoga. Tuhan memberikan kekuatan, iman yang Tuhan yang semakin teguh. Tuhan memberkati ketetapan hatinya untuk mati, bangkit dan hidup bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kami dalam perjalanan kami menuju pulang ke tempat kami masing-masing.
bertemu dengan sanak famili, Tuhan memberkati dengan damai sejahtera yang menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang selalu memimpin dan membimbing kita, menyertai kita dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dengan setia Tuhan akan menjemput kita. Harinya Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Tuhan memberkati. Yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan dilanjutkan. Sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya